Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Ramadan. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang sedang saya dan kelompok saya kembangkan dengan judul Pengembangan Sistem Manajemen Inventaris berbasis web untuk optimalisasi stok pada UMKM Catering, studi kasus di PT Citra Harum Jaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen project, lebih tepatnya untuk ujian tengah semester ya. Di kelompok kami, ini terdiri dari 7 orang. Yang pertama tentu ada saya sendiri, Bintang Aditya Ramadan, sebagai project manager dan juga software engineer. Kemudian ada Fitri Handayani di sini sebagai sistem analis. Lanjut ada Dea Amelia di sini sebagai UI UX designer. Ada Anindita Prameswari sebagai QA engineer. Yesi Nurdianti sebagai bisnis analis, Kotrunada Mahardika sebagai bisnis analis juga. Yang terakhir ada Muhammad Reza Alfarizi sebagai QA engineer. Kita masuk ke latar belakang, apa sih yang menyebabkan proyek ini dibuat? Citra Harum Jaya adalah usaha catering yang masih mengolah stok bahan baku dan produk secara manual, sehingga datanya itu sering tidak akurat, dan ketika proses produksi itu kurang efisien, bahannya sering kurang kadang. Nah, dengan meningkatnya pesanan, diperlukan sistem digital terintegrasi untuk mengelola inventaris secara real time, dari pembelian hingga distribusi. Jadi mungkin awal masalahnya ini karena banyak barang yang terbuang, banyak stok yang tidak terkendali. Ketika adanya pesanan, jadi repot tuh. Yang harusnya mungkin keuntungannya lebih banyak gara-gara hal ini. Mereka nggak dapat keuntungan. Nah, kita di sini akan membuat sistem digitalnya terintegrasi itu untuk pengelolaan inventaris, cara stoknya hingga produksinya juga. Lanjut. Nah, di penelitian kali ini metode yang kita gunakan yaitu SDLC Agile. Agile sendiri merupakan metodologi pengembangan software yang bersifat iteratif dan juga kolaboratif. Nah, untuk tahapannya itu ada 6. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, tes perangkat lunak. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, deployment. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Nah, Agile yang kita pilih ini dilengkapi dengan metode Scrum. Nah, Scrum juga. Scrum ini merupakan kerangka kerja atau framework ya, yang digunakan untuk menerapkan metodologi Agile ini. Fokus utamanya mengelola proyek yang kompleks melalui proses iteratif dan juga inkremental. Alasan kami memilih Agile dengan Scrum ini adalah yang pertama, fleksibilitas tinggi. Jadi nggak cuma satu proses yang bisa kita kerjakan di awal, tapi bisa sekaligus 2 hingga 3 proses. Jadi bisa berbarengan. Yang kedua, feedback-nya cepat. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira dari proses ini menghasilkan apa dan apa yang harus kita lakukan, itu cepat kita ketahui. Yang ketiga atau terakhir, mitigasi risiko. Untuk risiko sendiri kita juga cepat tahunya, jadi kita bisa menghandle-nya lebih awal. Nah, selanjutnya kita masuk ke project charter. Singkatnya, ini adalah dokumen landasan formal untuk sebuah proyek. Nah, project charter ini berisi apa aja sih? Mungkin bisa kita langsung lihat di dokumen yang kita buat ya. Nah, di bagian atas ini ada judulnya project charter, kemudian ada project title-nya ya. Pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis web untuk optimalisasi stok pada UMKM catering tentunya. Nah, project start date-nya ini dimulai pada bulan September tahun 2025 dan direncanakan akan berakhir atau selesai pada Desember 2025 nanti. Project manajernya di sini saya sendiri, Bintang Aditya Ramadan. Project sponsornya yaitu PT Citra Harum Jaya. Di bagian selanjutnya ada business need. Di sini disebutkan PT Citra Harum Jaya mengalami kesulitan
dalam mengelola stok karena masih menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan dan keterlambatan informasi. Sistem manajemen inventaris berbasis web dibutuhkan nih untuk memudahkan pencatatan, memantau stok secara real time, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lanjut ke bawahnya ada project in scope dan juga project out scope. Nah, untuk project in scope ini apa saja yang mungkin bakal kita handle atau kita kerjakan ya. Yang pertama ini, oke, kita zoom lagi. Ini ada manajemen data bahan baku. Di sini mungkin ada nama atau case-nya di sinilah item ya. Kemudian ada satuan, satuannya apa saja, misalnya kilogram, gram, pieces, mililiter. Kemudian manajemen supplier tentunya, dan juga harga beli agar pencatatan harganya terdata. Yang kedua ada pencatatan stok masuk untuk pembelian dan stok keluar untuk penggunaan resep, misalnya produksi gitu ya. Yang ketiga ada manajemen resep. Jadi manajemen resep ini berisi komposisi bahan per menunya. Misalnya satu porsi nasi itu mengandung berapa gram beras dan menggunakan berapa mili air gitu. Yang keempat ada notifikasi stok minimum. Notifikasi stok minimum itu untuk memberitahu staf gudang atau owner ketika ada stok yang menipis dan diharuskan untuk belanja. Yang kelima ada manajemen data supplier agar memudahkan ketika ingin belanja kita tahu harus kemana, dan juga harganya kita sudah punya histori lah gitu, sebelumnya udah pernah belanja di sana jadi tahu harganya berapa. Yang kemudian ada laporan stok, ini bisa harian, bisa juga mingguan atau bulanan. Yang terakhir ini ada manajemen pengguna. Di project kita kali ini kita menggunakan 3 role ya. Ada admin, yang kedua chef atau yang diproduksi gitu ya. Yang ketiga staf gudang untuk proses barang masuk dan juga keluar. Selanjutnya ini ada project out scope. Di project out scope ini pertama tentu sistem akuntansi lengkap kita tidak handle ya. Karena mungkin kita hanya menampilkan sebatas HPP atau harga penjualan. Yang kemudian manajemen SDM, semisal kayak jadwal karyawan itu kita tidak handle juga. Nah, selanjutnya di bagian risk and issue. Yang pertama itu ada keterbatasan waktu dalam pengembangan dan implementasi. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Yang ketiga, tingkat adopsi sistem yang lambat oleh staff karena mungkin terbiasa oleh cara manual ya gitu. Di bagian assumption or dependencies, yang pertama ini akses internet tersedia untuk menjalankan sistem tentunya. Yang kedua, tim proyek memiliki keahlian teknis dalam pengembangan web. Yang ketiga, manajemen PT Citra Harum Jaya memberikan dukungan penuh. Nah, selanjutnya ada tim project lagi nih, mungkin kita jelaskan lagi ya. Di project kali ini, project manajernya itu saya sendiri, Bintang Aditya Ramadan. Di bisnis analis ada Yesi dan juga Kotrunada. Di sistem analis ada Fitri dan juga Muhammad Reza. Di UI UX-nya ada Dea dibantu dengan Yesi. Software engineer-nya ada Bintang, saya sendiri dibantu oleh dia. Dan test engineer-nya ada Muhammad Reza dan juga Aninita Pramuswari. Nah, selanjutnya di bagian approval review committee, sponsornya tentu saja di sini PT Citra Harum Jaya ya, tim manajemennya. Business unit head-nya ada di bagian perusahaan mereka. Finance manager pun begitu juga. Di sini tugasnya mengawasi aspek anggaran dan juga pembiayaan proyek. Dan dosen pengampu untuk mata kuliah di semester 5 ini, yang pertama ada Pak Muhammad Taufik Syestra, Eskom MSI. Kemudian ada Bapak Tessa Agustian, Eskom MM. Yang ketiga ada Bapak Jajang Mulyana, STMM. Nah, selanjutnya di milestone schedule ya. Pertama untuk target completion date-nya ya. Untuk analisis dan desain sistem itu tanggal 5 Oktober ya, ini sudah capai. Kemudian untuk pengembang sistem nih kita targetkan di tanggal 10 November nanti.
Untuk uji cobanya di tanggal 25 November, implementasi sistem dan pelatihannya di awal Desember, yaitu tanggal 10. Untuk finansial ini masih tanda tanya karena proyek ini pure untuk pembelajaran dan juga pengalaman kita selama belajar untuk mata kuliah yang kita jalani. Selanjutnya, nah kita masuk ke dokumen CLD. Nah, CLD itu apa sih? Di sini disebutkan CLD atau Causal Loop Diagram adalah alat permodelan visual yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam suatu sistem. Variabelnya itu yang mana sih? Nah, variabel itu ini ya. Ada optimalisasi stok, jumlah pesanan, keuntungan, dan kapasitas produksi. Hubungannya ditandai dengan panah. Nah, hubungan-hubungan ini tuh bisa menjadi R atau reinforcing dan juga bisa jadi B atau balancing. Untuk lebih jelasnya, rincian dari hubungannya ada di sini. Nah, untuk loop penguatnya atau reinforcing dilambangkan dengan huruf R. Yang pertama, ini adalah optimalisasi stok ke jumlah pesanan. Nah, ini optimalisasi stok ke jumlah pesanan. Ketika stoknya optimal, tentu jumlah pesanan pun mudah untuk kita handle. Jadi ini sebagai penguat nih. Kemudian nomor 2 ada jumlah pesanan ke keuntungan. Jumlah pesanan plus ke keuntungan ya. Nah, ketika jumlah pesanan meningkat, tentu keuntungan pun meningkat juga. Jadi ini sebagai penguat. Yang ketiga, keuntungan ke kapasitas produksi. Keuntungan ini plus ke kapasitas produksi. Ketika keuntungan meningkat, tentu kapasitas produksi pun ini bisa ditingkatkan ya. Jadi kita bisa produksi lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya untuk loop penyeimbang atau balancing dilambangkan dengan huruf B. Yang pertama, jumlah pesanan ke kapasitas produksi. Nah, jumlah pesanan ke kapasitas produksi ini kenapa jadi balancing atau minus ya? Karena ketika jumlah pesanan meningkat, tentu kapasitas produksi pun ini menjadi lebih padat ya. Jadi ini mungkin mengurangi efisiensi dalam produksi karena kapasitasnya yang terus meningkat. Ini menjadi penyeimbang. Yang kedua ada kapasitas produksi. Ke optimalisasi stok ketika kapasitas produksi tidak efisien. Nah, ini ke optimalisasi stoknya pun berpengaruh menjadi tidak efisien. Jadi mungkin di sini lagi repot, optimalisasi stoknya pun ini jadi agak repot juga. Ini menjadi penyeimbang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen SRS atau System Requirement Specification. Untuk penjelasan lebih detailnya, kita langsung masuk ke dokumennya aja ya. Sorry, kita masuk ke dokumennya. Nah, ini. Nah, mungkin kita baca dulu ya dari pendahuluannya. Tujuan utama dari SRS ini atau System Requirement Specification adalah untuk merinci semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk pengembangan sistem manajemen inventaris di proyek kita kali ini. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai referensi formal dan kontrak antara tim pengembangan dengan pihak stakeholder atau klien nih di sini, memastikan semua fungsi sistem disepakati, dikembangkan, dan diverifikasi. Nah, kita bisa langsung masuk ya ke kebutuhan fungsionalnya. Nah, untuk manajemen pengguna, di sini ada ID, deskripsi kebutuhan. Nah, ID di sini RF itulah requirement fungsional ya, jadi singkatan gitu. Kemudian lanjutkan dengan urutannya. Nah, untuk yang pertama ini sistem harus memungkinkan admin untuk mendaftarkan, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Nah, ini juga pasti bisa ya di kita. Yang kedua, sistem harus mendukung 3 peran utama, yaitu admin, akses penuh, owner atau akses moderator, dan staff hanya bisa input stok dan lihat laporan terbatas. Nah, staff ini mungkin bisa staff di dapur atau di gudang. Yang ketiga, pengguna harus login dengan email dan password yang valid sebelum mengakses sistem. Untuk validasinya juga sudah aman. Selanjutnya untuk manajemen inventaris bahan baku nih.
Di sini yang RF4 ya, admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data bahan baku. Dari nama item, satuannya, stok awal, stok minimumnya, itu bisa diinputkan. Kemudian sistem mencatat setiap transaksi stok masuk, pembelian, dan stok keluar. Stok keluar ini bisa untuk misalnya penjualan atau misal produksi. Yang keenam ini ada sistem secara otomatis mengurangi stok pada saat terjadi transaksi keluar dan menambah stok saat transaksi masuk. Selanjutnya ada pemantauan dan notifikasi stok. Ini di nomor 7, sistem menampilkan daftar bahan baku yang stoknya di bawah batas minimum. Jadi semisal ada yang tadi kan kita udah nginput stok minimumnya ya, misalnya stok minimumnya 5, nah ada stok yang di bawah 5, itu bakal dimunculkan nih dan dinotifikasikan. Yang ke-8, sistem mengirimkan notifikasi melalui dashboard kepada admin jika stok suatu bahan mencapai atau di bawah batas minimum. Nah, itu seperti yang kita jelaskan tadi. Untuk laporan dan analisis, di sini sistem menyediakan laporan harian, mingguan, bulanan penggunaan bahan baku. Yang 10, admin dapat mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel. Agar lebih memudahkan lagi ya untuk tim accounting mungkin untuk membuat laporannya. Nah, ini bagian 3 kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Kemudian untuk RNF01, waktu respons diharapkan halaman utama daftar stok dan hasil pencarian data harus memuat maksimal 3 detik pada saat pengguna sistem mencapai 10 orang bersamaan. Jadi nggak bakal nge-lag tuh ketika digunakan secara berbarengan. Kemudian untuk keamanan di sini. Nah, keamanannya yang pertama ada autentikasi, sistem harus menggunakan kata sandi yang kuat dan aman, misalnya hashing dengan algoritma modern untuk mencegah akses tidak sah. Terus ada otorisasi. Nah, di sini hanya pengguna dengan peran admin yang berhak mengakses dan memodifikasi data akun pengguna dan data harga beli. Jadi untuk data-data yang penting atau yang mandatori itu hanya bisa diproses oleh admin. Nah, untuk keandalan atau reliability di RNF04, sistem harus beroperasi dengan tingkat ketersediaan itemnya minimal 9% per bulan. Jadi ini bisa standby lebih lama dan juga bisa dimaksimalkan lebih lama ya. Tidak banyak gangguan, mungkin itu yang diharapkan ya. Yang di RNF05, pemulihan data, sistem harus memiliki mekanisme backup basis data otomatis yang dilakukan harian untuk meminimalkan kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Jaga-jaga, amit-amit gitu ya, nanti kita mungkin akan berkala membackup database-nya. Nah, untuk kompatibilitas browser pada ini, kompatibilitas dan kemudahan pengguna, sistem harus berfungsi dan tampil secara konsisten di browser modern utama ya, Chrome, Firefox, Edge, Safari mungkin untuk iOS ya. Kemudian usability-nya antar muka pengguna harus intuitif dan pengguna baru harus mampu menyelesaikan tugas input transaksi dasar tanpa pelatihan ekstensif dalam waktu 15 menit. Nah, di poin keempat atau kebutuhan lain ya, pertama batasannya atau constraint, platform teknologinya, sistem harus dikembangkan menggunakan platform berbasis web. Nah, kita belum sampai ke desktop atau mobile ya. Kemudian metodologi pengembangannya, proyek ini harus mengikuti siklus pengembangan Agile atau Scrum dengan iterasinya sprint yang berdurasi per 1-2 minggu. Selanjutnya, untuk integrasinya pada fase awal sistem tidak mewajibkan untuk integrasi dengan sistem akuntansi atau POS. Tentu ini sudah masuk ke proyek Topstock tadi ya. Proyek Outscope ya, sorry. Kemudian data awalnya sistem harus mendukung import data stok awal massal. Jadi semisal untuk data yang banyak bisa melalui format CSV atau Excel untuk mempermudah migrasi data. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya.
Setelah SRS, kita di sini ada data dictionary atau dokumen perencanaan database. Lebih jelasnya kita bisa buka dokumennya juga. Oke. Berdasarkan ERD ya, untuk data dictionary ini kita punya 11 entitas. Nah, untuk yang pertama ini ada entitas user. Di sini memiliki kurang lebih ada 5 field. Dengan primary key-nya ada di ID tentunya. ID unik ini untuk setiap pengguna. Kemudian untuk entitas supplier, di sini kurang lebih memiliki 4 field dengan primary key-nya ID juga. Untuk data supplier akan tersimpan di sini. Selanjutnya untuk item, inilah komponen utama ya. Di sini memiliki 4 field, ID item, kode, nama, dan juga tipe. Primary key-nya ada di ID. Selanjutnya kategori. Nah, kategori ini ada 2 field, primary key-nya ada di ID kategori. Nah, kemudian di kelima ini ada entitas item kategori ya. Nah, ini merupakan tabel penghubung antara tabel item dan juga tabel kategori. Di sini ada 2 field, dan di sini tidak memiliki primary key yang benar-benar unik. Jadi ini semua berrelasi ke tabel lainnya. Misalnya ID item ini berrelasi ke tabel item, ID kategori ini berrelasi ke tabel kategori. Dua-duanya ini foreign key. Yang keenam ada entitas satuan. Di sini memiliki ada 5 field, primary key-nya ada di ID satuan. Ini untuk menyimpan data-data seperti kilogram, porsi, pieces, liter. Kemudian ada inventory stock. Nah, ini untuk merekod stoknya ya. Di sini ada ID itemnya, ini berrelasi ke item sebagai foreign key. Ini juga sama sebagai tabel penghubung, jadi tidak memiliki primary key. Kuantitas sekarang yaitu jumlah yang tersimpan, terakhir kali, dan ada history update-nya. Selanjutnya di order penjualan ini memiliki 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 10 field ya di sini. Di sini begitu lengkap datanya. Primary key-nya ada di ID order. Nah, kemudian ini pun berrelasi dengan user ya. Jadi ketahuan siapa user yang melakukan transaksi. Ini ada foreign key ke table user dengan nama field-nya ID user. Selanjutnya ada detail penjualannya, order penjualan. Di sini memiliki ada 5 field ya. Pertama ID data, primary key-nya ada di ID detail ordernya. Kemudian ID ordernya ini berrelasi ke order penjualan sebagai foreign key. Kemudian ada item produknya dibelinya itu apa aja. Ini berrelasi ke table item sebagai foreign key juga. Kuantitasnya berapa dan harganya berapa. Selanjutnya untuk history stock ya. Di sini history stock ada 7-8 field ya. Di sini primary key-nya ada di ID history stock, kemudian berrelasi dengan table item dengan nama field ID item sebagai foreign key. Nah, yang ke-11 mungkin ini adalah struktur produk. Ini yang membentuk suatu produk. Ini terdapat primary key-nya yaitu ID struktur produk. Foreign key-nya itu ada di item induk dan juga ID item komponen. Jadi untuk membentuk satu item induk, dia berrelasi ke item juga sebagai item induk. Nah, di item induk ini memiliki item apa aja, itu berrelasi ke item juga. Dia mencari item apa saja yang diperlukan untuk item induk ini. Untuk data dictionary cukup sepertinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Hal-hal yang berbau database dan relasinya akan dijelaskan di sini. Kita langsung masuk ke dokumennya. Dokumen ini ada di ini ya dokumennya. Untuk di
hasil pembahasannya kita IRD ini. Di bagian A, identifikasi entitas kuncinya. Ada kurang lebih 11 entitas ya, seperti yang sebelum sudah dijelaskan. Item, kategori, satuan, inventory stock, struktur produk, supplier, user, order penjualan, detail order penjualan, history stok, dan juga itemnya. Untuk penentuan atribut dan primary key-nya sebelumnya sudah kita jelaskan ya, jadi kita lewat saja. Nah, kita masuk ke bagian C ini, identifikasi, hubungan, dan kardinalitas. Jadi hubungan antar tabel itu bagaimana? Untuk yang pertama ini ada ada entitas item yang berrelasi ke satuan ini, many to one. Nah, penjelasannya, setiap item ini memiliki satu satuan, tetapi satu satuan bisa digunakan oleh banyak item. Misalnya cabai menggunakan gram, kangkung menggunakan gram. Nah, jadi setiap item memiliki satu satuan, tapi satu satuan itu bisa digunakan oleh banyak item. Kemudian item ke inventory stock. Ini one to one karena setiap item memiliki satu catatan stok terkini, karena nggak mungkin juga ya item mempunyai dua catatan stok. Kemudian ada item ke kategori, ini many to many. Nah, penjelasannya, satu item ini dapat memiliki banyak kategori, dan sebaliknya, kategori ini bisa dimiliki oleh berbagai item. Diselesaikannya dengan entitas item kategori sebagai tabel penghubung tadi ya, yang tidak memiliki primary key. Selanjutnya ada item ke struktur produk, ini one to many. Di sini dijelaskan induk ke komponen. Satu produk jadi dapat terdiri dari banyak komponen. Jadi untuk satu ID, misalnya ayam goreng, bisa memiliki bahan banyak ya. Semisal ayam goreng butuh ayam potong, butuh bumbu, butuh segala macamnya. Kemudian ada supplier ke history stock, ini one to many juga. Satu supplier dapat muncul di banyak history stock, itu jelas ya. Kemudian ada user ke order penjualan, one to many juga. Satu user ini dapat membuat banyak order penjualan. Kemudian ada order penjualan ke detail order penjualan, ini one to many juga. Satu order dapat memiliki banyak detail item. Kita scroll ke bawah lagi. Ini ada item ke detail order penjualan ya, one to many juga. Satu item dapat muncul di banyak detail order. Kemudian ada user ke history stock, one to many juga. Satu user dapat melakukan banyak history stock. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari logical IRD-nya ya, kurang HD ini karena di Explorer-nya kurang bagus ya. Kurang lebih begini. Dan ini gambaran untuk IRD satunya. Nah, mungkin kesimpulannya ini, menentukan struktur data utama dan hubungan antar entitas, menjamin integritas dan konsistensi data, menjadi dasar bagi tim pengembang, kemudian membantu memahami alur transaksi seperti penjualan, pembelian, dan manajemen stok secara terstruktur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo website. Nah, untuk demo website ini, kita langsung mulai aja masuk ya. Ini program sudah jalan, XMPP sudah kita jalankan juga, kita langsung masuk ke programnya. Nah, ini masih berjalan di lokal ya. Program ini dikembangkan dengan teknologi Laravel 12 dan juga Filament 4. Di sini di halaman utama akan ditampilkan form login, ada alamat email dan juga kata sandi. Nanti user atau admin akan masuk di sini dengan email dan password yang sudah diberikan. Di sini kita coba masuk dengan email admin dan password admin juga. Oh sorry, ini kurang ya.
Kita masuk. Nah, untuk tampilan dashboard awalnya, di sini akan ditampilkan sebuah mungkin kayak statistik ya. Ada item stok kritis, jumlah user terdaftar, supplier yang terdaftar, dan juga item yang terdaftar. Di sini website sudah mendukung tema gelap dan juga terang ya. Ini untuk terangnya dan untuk tema gelapnya. Untuk menunya di sini ada reverse stock, inventory stock, master data. Di sini ada item, satuan, resep, supplier, dan juga user. Kita masuk ke item. Nah, di sini terdapat list item yang sudah terdaftar ya, dengan tipe item masing-masing seperti bahan baku, di sini ada beras dan lain-lain, komponen atau produk yang sudah jadi, dan ini produk jadi untuk yang siap kirim ya, seperti paket nasi. Untuk menambahkannya bisa di sini. Begitupun dengan satuan, di sini kita bisa menambahkan satuan ya. Di sini ada kilogram, gram, pieces. Mungkin bisa menambahkan seperti ounce dan lain-lain. Nah, resep ini merupakan struktur produk tadi. Satu item bisa memiliki jumlah bahan beberapa, seperti misalnya ini. Kita lihat ya. Ada cabai, garam, telur di sini. Untuk resep akan ditambahkan di sini. Kemudian supplier. Supplier bisa ditambahkan di sini juga dan listnya akan muncul di sini. Kemudian admin bisa menambahkan user juga untuk login di sini. Nah, untuk sementara project ini baru ada satu role ya untuk admin saja. Karena baru sekitar 50% proyek yang berjalan. Nah, mungkin cukup sekian untuk demo websitenya. Kita bisa coba logout lagi. Kita kembali ke slide. Oke, nggak terasa ini sudah di penghujung presentasi ya. Mungkin cukup sekian saja untuk presentasi proyek kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada masukan atau semisal hal yang salah boleh dikoreksi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.